Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gerili. Saya mahasiswa Ubaya, jurusan akuntansi. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya vaksin COVID. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menimbulkan kematian. Nah, lalu penurunan COVID-19 ini bisa melalui yang pertama, kontak fisik, misalnya ketika kita bersalaman dengan orang lain. Lalu yang kedua, melalui sentuhan, misalnya ketika kita menyentuh meja atau gagang pintu. Dan yang ketiga, ketika kita berada di kerumunan juga dapat menyebarkan virus ini. Nah, yang keempat, misalnya ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, lalu orang lain tersebut batuk atau bersin, nah cairan yang dikeluarkan itu juga bisa membawa virus COVID-19 ini. Yang kelima yaitu berasal dari orang yang sudah meninggal. Karena virus ini masih bisa hidup di dalam cairan tubuh orang yang sudah meninggal, maka dari itu orang yang terkena virus COVID-19 ini lalu meninggal harus dikubur sesuai dengan protokol yang ada karena masih berbahaya. Nah, lalu penyebaran COVID ini sendiri. Penyebaran COVID ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Nah, total kasus yang terjadi hingga sampai hari ini yaitu sekitar 137 juta kasus. Nah, dan di Indonesia sendiri, total kasus COVID yang terjadi itu sekitar 1.566.955 orang. Nah, lalu total orang yang sembuh dari COVID di Indonesia itu sekitar 1.042.000 orang. Dan total kasus kematian akibat COVID di Indonesia itu sekitar 42.530 orang. Nah, lalu cara mencegah penurunan COVID ini sendiri. Yang pertama, kita bisa memakai masker. Ketika keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Nah, yang kedua yaitu makanan sehat. Nah, di dalam kondisi seperti ini, kita juga harus rajin mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran atau buah-buahan. Dan kita juga harus rajin berolahraga. Yang ketiga yaitu jangan menyentuh wajah. Usahakan untuk tidak menyentuh bagian wajah dengan tangan, terutama menggosok mata atau memasukkan jari ke dalam hidung. Yang keempat, tetap berada di rumah. Sesuai seperti anjuran dari pemerintah, kita harus tetap berada di rumah. Yang kelima yaitu bisa menjaga jarak. Ketika kita berada di luar, usahakan untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain, social distancing. Nah, yang keenam, melalui vaksin, yaitu melakukan vaksinasi COVID. Nah, yang ketujuh, bisa mencuci tangan. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah tentang vaksinasi COVID. Mengapa vaksinasi COVID? Karena melalui vaksin COVID-19 ini dapat memicu sistem imunitas tubuh kita untuk melawan virus corona. Dengan begitu, risiko kita untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Dan pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Nah, berikut adalah grafik yang menggambarkan jumlah orang yang sudah divaksin di Indonesia dengan total populasi yang ada di Indonesia. Dapat dilihat bahwa total orang yang sudah divaksin di Indonesia itu masih sangat sedikit, sekitar 1,9% saja dari total populasi yang ada di Indonesia, atau sekitar 5 juta orang yang sudah divaksin di Indonesia. Kenapa? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Karena saat ini jumlah vaksin yang tersedia di Indonesia itu masih belum cukup untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sekaligus. Maka dari itu, ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 terlebih dahulu. Yaitu ada 3 kelompok prioritas. Yaitu yang pertama, tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. Yang kedua, yaitu orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular dan menularkan COVID-19. Dan yang ketiga, yaitu orang yang memiliki penyakit penyerta dengan risiko kematian tinggi bila terkena COVID-19, termasuk lansia. Nah, lalu manfaat dari vaksinasi COVID-19 ini sendiri, yaitu yang pertama, itu bisa menurunkan angka penderita COVID dan kematian. Nah, yang kedua, yaitu mencegah penyebaran COVID-19 ini sendiri. Dan yang ketiga, itu bisa mendorong terbentuknya kekebalan tubuh. Yang keempat, yaitu dapat meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Dan yang kelima yaitu melindungi dan memperkuat sistem kesehatan. Nah, berikut adalah 6 jenis vaksin yang sudah ditetapkan pemerintah di Indonesia.
Yang pertama, yaitu ada Sinovac berasal dari Cina. Yang kedua ada AstraZeneca berasal dari Inggris. Ada Sinopharm berasal dari Cina. Pfizer berasal dari Amerika Serikat. Moderna berasal dari Amerika Serikat. Dan yang terakhir yaitu ada vaksin merah putih berasal dari Indonesia, dikembangkan oleh PT Bio Farma. Nah, lalu kesimpulannya, yaitu dari fakta-fakta di atas, bisa kita lihat bahwa vaksin COVID-19 ini membawa banyak manfaat. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Oleh sebab itu, meskipun banyak beredar isu-isu seputar vaksin yang belum jelas kebenarannya, Anda tidak perlu ragu atau takut untuk menjalani vaksinasi COVID-19 ini. Dan mari kita sama-sama mencegah penyebaran COVID-19 ini dan mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif melalui kegiatan vaksin COVID-19. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.